Oke, selamat malam buat rekan-rekan Ciputra Entrepreneur Club dari Royal Crown Team di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri juga. Malam, perkenalkan nama saya Alan. Saya adalah salah satu seorang leader Royal Crown Team di Surabaya, Sidoarjo. Hari ini saya akan membawakan materi tentang training kita, yaitu Design Your Dream. Bagaimana teman-teman bisa mendesain mimpinya teman-teman, dan desain itu akan membuat teman-teman bisa mewujudkannya. Apa yang harus dilakukan? Apalagi teman-teman semua di sini sudah bergabung dalam Ciputra Entrepreneur Club, sebuah kendaraan yang luar biasa yang bisa membantu teman-teman bisa mencapai mimpinya teman-teman yang tertunda. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita belajar sama-sama. Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bisa download, jangan lupa download untuk form Dreamboard-nya. Nanti bisa di-download supaya kita bisa praktek. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara mengisinya. Oke ya? Nah, saya akan mulai tentang training kita pada malam hari ini. Oke. Nah, jadi begini teman rekan-rekan, hari ini kita akan belajar bagaimana design your dream, believe it, make it happen. Jadi bagaimana rekan-rekan bisa belajar untuk mendesain mimpinya, mempercayainya, dan membuat itu jadi benar-benar nyata. Bukan cuma ngimpi, tapi benar-benar jadi impian. Oke ya? Apa bedanya impian dan ngimpi? Nah, kalau impian adalah sesuatu yang kita kejar sekuat tenaga dan kita benar-benar harus mewujudkannya. Kalau ngimpi, ya sudah, kita pingin A, pingin B, pingin C, selesai. Tapi kalau punya impian, kita harus mewujudkannya. Oke ya? Semua di sini setuju ya, kita harus punya impian. Nah, oke. Rekan, teman-teman tahu film ini enggak ya? Ada yang nonton enggak film ini? Ada yang nonton? Nonton. Aduh. Ada yang mau cerita ini sinopsisnya tentang apa? Cerita. Ada yang mau cerita? Ada yang mau cerita sinopsisnya tentang apa ini? Can you stand up, please? Bu Darti mau cerita? Oke, saya mau sambil kerja, Mr. Alan, enggak bisa cuma sambil mendengarkan aja. Oke, enggak apa-apa. Masih kerja, Bab. Siap. Oke. Rawat anak ya. Oke, siap. Jadi kita jadi gini, untuk startup ini ya, saya cerita ya. Jadi startup ini sebuah drama Korea ya, drakor ya, yang kemarin baru booming banget di Indonesia, dan luar biasa sampai diangkat sama Mary Riana, diangkat sama banyak Instagram tentang investasi dan macam-macam. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang sebuah mimpi, menceritakan tentang sebuah semangatnya anak muda yang mau mendirikan sebuah usaha, mendirikan startup. Nah, ini yang luar biasa dan menarik. Mimpi ini mereka masing-masing orang ini punya mimpi dan kemudian mereka berusaha mewujudkannya. Seperti tokoh utamanya Dalmi ya, dia menyebutkan, saya akan mengalahkan kamu dalam 3 tahun, saya akan lebih sukses dari kamu. Jadi dia bisa menyatakan mimpinya, dia menyatakan kenapa dia ingin mencapai mimpinya itu, dan dia wujudkan, dan dia kerjakan, dan dia proses. Nah, ini adalah sebuah referensi yang teman-teman bisa belajar bagaimana sih perjuangan dalam mencapai mimpi. Karena mimpi dicapai itu bukan tiba-tiba impian itu datang dengan sendirinya atau terwujud dengan sendirinya, tapi teman-teman bisa
mengembangkan diri, tetap berproses supaya bisa maju. Nah, ini contoh supaya kita relate dengan zaman sekarang ya, zaman now. Nah, kalau teman-teman ada dari pebisnis-pebisnis sukses lainnya banyak teman-teman. Kayak Steve Jobs. Steve Jobs dimulai dari garasi, menciptakan komputer yang sampai terkenal itu jadi Mac, memulainya dari garasi. Tapi mimpi untuk mengembangkan jauh lebih besar itu. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari mimpi. Oke ya. Nah, ini Tony Robbins pernah berkata, setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Jadi menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Nah, kalau teman-teman punya mimpi, punya tujuan mau kemana, ya bingung kita mau arahnya kemana. Tapi kalau kita sudah tetapkan tujuan kita, contoh kita mau ke perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, kita sudah tetapkan tujuan kita mau ke Jakarta. Jadi teman-teman sudah membayangkan, oh saya ada di Jakarta, lewatnya sini. Kalau kita tidak punya tujuan, ya dari Surabaya mungkin tetap akan di Surabaya, atau jangan-jangan mundur sampai ke Bali, kita nggak ada yang tahu. Nah, jadi mimpi atau tujuan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau tidak punya tujuan, ya kita tidak tahu arah hidup kita. Oke ya. Dan kita harus punya impian, harus punya mimpi yang jelas. Ada sebuah riset yang dilakukan di tahun 1978 kepada mahasiswa pasca sarjana dari Harvard Business School. Tahu ya Harvard di Amerika sana. Jadi di sana dilakukan riset kepada mahasiswanya. 10 tahun kemudian dicek hasilnya apa. Jadi begini rekan-rekan, dari banyak lulusan dari Harvard tersebut, ya yang pasti kalau lulusan dari Harvard ya kebanyakan akan sukses lah ya, akan mempunyai pekerjaan yang bagus lah ya. Nah, mereka ngetes apa yang diriset adalah mimpi, impian, tujuan, goals. Jadi 80% pada hasil risetnya ya, 80% dari mahasiswa S2 tahun itu 80% tidak punya impian. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian mereka punya gaji X dolar. Nah, mereka punya gaji X dolar, ya sudah. Kalau namanya orang ini ya, orang lulusan Harvard ya pasti punya gaji ya tetap gede, ya kan? Tapi mereka punya X dolar. Terus ada gelombang kedua, ada partai kedua. Mereka adalah mahasiswa yang mempunyai impian, 13%. 13% orang yang mempunyai impian. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, mereka mempunyai gaji atau pendapatan 2 kali lebih besar daripada rekan-rekannya yang tidak punya mimpi. Nah, luar biasa ya. Terus ada lagi 3%. 3% dari rekan-rekannya adalah orang yang mempunyai impian dan menuliskannya. Nah, apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, 3% itu mempunyai 10 kali gaji income lebih besar daripada orang yang tidak punya impian. Jadi impian itu ngefek teman-teman, apalagi kalau ditulis. Termasuk sebuah riset terbaru ya dari Universitas di California, kamu akan 42% lebih mungkin berhasil jika teman-teman menuliskan impiannya. Nah, kalau dituliskan impiannya itu 42% berhasilnya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi harus memulai menuliskan. Tapi bagaimana sih caranya nuliskan impiannya kita? Jadi gini rekan-rekan. Rekan-rekan itu menuliskan impian ada namanya SMART goal. Oke ya. Tujuan yang pintar. Nah, tapi tujuan pintar itu ada singkatannya. Singkatannya apa SMART itu? S itu spesifik. Jadi harus detail, mulai harga, lokasi, tempat, warna, merek, dan lain-lain. Kemudian M itu measurable. Artinya harus terukur dan jelas. Kemudian A itu attainable. Bisa yang lain ada yang ngomong achievable dan lain-lain. Kalau saya ngomongin attainable ya. Attainable itu artinya dapat dicapai. Benar-benar ini sesuatu yang bisa dicapai, bukan yang terlalu jauh atau seperti apa. Kemudian R itu relevan.
Relevan itu harus penting. Penting buat siapa? Penting buat dirinya sendiri. Jangan sampai ini mimpinya orang, terus kita ambil, wah kelihatannya mimpinya keren, saya juga mau. Nah, itu tidak akan berfungsi karena bukan mimpinya teman-teman ya. Kalau mimpinya teman-teman itu pasti akan mempunyai hati untuk mencapainya ke sana. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah T atau time base. Jadi harus ada jangka waktunya. Kapan ingin dicapai? Ini yang penting, smart goal. Jadi harus smart. Nah, oke ya. Banyak yang ngasih definisi yang lain, tapi ini yang saya sampaikan untuk smart. Nah, smart ini harus teman-teman tuliskan. Nah, ini ada formnya seperti ini. Nanti teman-teman yang ikut training 3 langkah sukses workshop atau training impian pasti akan diajak nulis ini. Tadi saya jelaskan ya, kita harus punya mimpi itu smart, spesifik. Jadi harus buatnya spesifik. Apa yang benar-benar rekan-rekan ingin capai. Jadi dituliskan secara detail, misalnya macam-macam. Kemudian measurable. Measurable itu harus terukur. Jadi apa kriterianya yang tercapai? Jadi pasti ada kriterianya impian itu tercapai. Kemudian harus attainable, benar-benar bisa dicapai. Jadi bagaimana caranya mencapai? Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai mimpi? Jangan sampai cuma mimpi-mimpi doang tapi nggak dilakukan. Kemudian relevan. Ini harus relevan dengan dirinya rekan-rekan sendiri. Mengapa kamu harus menggapai mimpimu? Kemudian T, time base, itu harus ada target waktunya. Kapan mimpimu harus terwujud? Oke ya. Nah, bagaimana cara ngisinya? Ini contoh ya. Contoh spesifik. Saya harus punya rumah di Surabaya Timur. Oke ya, contoh nih. Kemudian measurable, terukur. Jadi kriterianya tercapai ini kriterianya seperti apa? Oh, rumahnya itu harus 2 lantai, harga 800 juta. Jadi harus terukur nih. Seperti apa? Benar-benar ada ukurannya nih. Rumah pencapaian mimpinya ini ada kriterianya. Tidak. Kemudian attainable. Apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai mimpimu? Contoh, menjadi crown dalam 1 tahun. Atau mungkin ada cara yang lain. Misalnya bagaimana saya harus tiap bulan naik peringkat, atau contoh yang lain tiap hari saya harus closing 3 misalnya, atau itu ininya harus di mute kok. Soalnya ini yang background itu banyak suara itu nggak terlalu dengar. Sorry. Jadi rekan-rekan minta tolong di mute semua ya. Oke, jadi teman-teman supaya lebih kondusif teman-teman bisa di mute semua ya. Oke. Kemudian tadi sudah kemudian attainable. Kemudian R itu relevan. Mengapa kamu harus menggapai mimpi? Jadi mengapa kok ini dekat banget sama kamu dan kenapa ini harus kamu wujudin? Jadi harus yang benar-benar ada alasannya. Jangan sampai aku pingin punya mobil, tapi ya mobilnya kenapa harus punya mobil? Harus dijawab. Contoh kayak tadi mau punya rumah. Kenapa harus punya rumah? Aku mau menikah tahun depan. Kalau enggak punya rumah, mau tinggal di mana saya? Masa tidur di pondok mertua indah? Ya kan enggak mungkin. Nah, makanya jadi ada sebuah mimpi yang harus ada relevan sama diri kita. Jangan mimpinya itu comot dari orang lain. Kemudian time base. Kapan mimpimu harus terwujud? Itu ya. Misalnya kita ngomong 1 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, harus jelas kapan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Mungkin ada yang mau tanya? Oke, kalau belum ada yang tanya, kira-kira ada yang sudah pernah nulis tentang ini belum? Tentang smart goal. Ada yang pernah ngisi? Sudah. Sudah ya Pak Agung? Wah, luar biasa Pak. Sudah. Dulu waktu training nasional itu. Siap, luar biasa Pak Agung. Mantap. Mantap. Ada lagi yang sudah pernah ngisi? Oke, kita lanjutkan ya. Nah,
rekan-rekan kalau sudah punya mimpi yang SMART goal tadi, tidak hanya dituliskan. Jadi kalau supaya mimpi itu bisa benar-benar bisa merasuk dalam diri kita, itu mimpi itu perlu digambar. Jadi kita buat namanya dream board. Jadi bisa dengan satu kertas karton, kemudian nanti digambar, teman-teman bisa tempel di ruang kerja Anda, di kamar tidur atau di mana, supaya bisa benar-benar dilihat. Kemarin ada Bu Supro dari Hong Kong cerita, dia sudah punya dream board ini, terus dia pasang di kamarnya dia. Jadi dia bisa ngelihat tiap hari itu dia bisa visualisasikan aku mau apa. Jadi hidup itu nggak sepo. Jadi kita bisa tahu, kita bisa tiap pagi kita bisa visualisasikan saya hari ini harus harus apa supaya tahun depan 2 tahun lagi mimpi saya ini loh bisa terwujud. Nah, jadi contoh mau punya rumah, pendidikan anak, mobil mewah, jalan-jalan, pensiunan yang bahagia atau apapun itu, tapi ya tadi harus digambarkan. Nah, kalau teman-teman yang tadi di catatan ya, kan saya sudah tulis dibawakan A4, kertas A4. Nah, teman-teman tadi boleh mulai kira-kira gambar sketch sedikit-sedikit lah. Apa ya? Gambar apa ya? Mimpinya bisa digambar. Jelek-jelek dulu aja nggak apa-apa. Nanti bisa cari gambar, ditempel lagi. Atau teman-teman nanti bisa gambar berbagi. Yang penting memulai, teman-teman. Tidak harus sempurna, yang penting memulai dulu. Yang penting action dulu. Nah, oke ya. Kalau sudah dipikir-pikir, ada impian seperti apa, mimpinya seperti apa, supaya bisa terwujud. Oke ya. Ini contoh nih, contoh punya saya ya. Contoh ini, saya bikin ya. Jadi harapan mimpi saya di 2021 saya gambar nih. Saya mau punya rumah di Surabaya Timur. Kemudian saya mau ajak keluarga saya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Tapi spesifik nih, mau kemana, mau ngapain. Kemudian saya sudah cek juga. Nah, dari dream board ini teman-teman juga harus sudah ngecek, sudah cari gambarnya, pinginnya seperti apa, kemudian mungkin lokasinya, spesifikasinya. Contoh kayak saya ingin punya rumah di Surabaya Timur, 2 lantai, 3 kamar, lokasinya di sini, desainnya kurang lebih seperti ini, model minimalis. Kemudian kenapa harus di Surabaya Timur? Nah, terus kemudian saya juga ingin ngajak keluarga ke luar negeri, kemana, dan kenapa harus ke sana. Kemudian naik apa, biayanya berapa, kemudian mau mengunjungi kemana saja, seperti itu. Teman-teman juga bisa tambahkan quote-nya teman-teman atau kata mutiara teman-teman yang bisa memotivasi. Jadi begitu ngelihat ini ada kata-kata quotes-nya, oh ini memotivasi teman-teman bisa ngelihat ini mimpi ini bisa dicapai kok. Mimpi ini bisa dicapai. Oke ya. Jadi bisa gambar seperti ini. Contoh. Nah, rekan-rekan kalau sudah gambar, punya mimpi aja itu tidak cukup. Jadi harus ada stepnya. Jadi yang pertama punya mimpi saja tidak cukup. Jadi rekan-rekan harus dilanjutkan. Setelah punya mimpi, rekan-rekan harus membuat rencana kerja. Bagaimana caranya mewujudkan mimpinya rekan-rekan. Oke ya. Dan rencana kerja saja itu tidak cukup, harus dilakukan. Jadi ini adalah sebuah siklus mimpinya teman-teman. Jadi punya goal, buat rencana kerja, persiapkannya, lalu lakukan. Lalu setting lagi. Itu adalah satu siklus yang tidak pernah habis. Kalau teman-teman punya ini, teman-teman tidak akan pernah merasa lelah dalam hidup. Teman-teman akan selalu semangat. Kenapa? Karena dalam bisnis ini, teman-teman, kita ini bisnis tidak punya bos. Oke ya. Yang menggerakkan kita bukan peraturan kerja, bukan SP1, SP2, bukan. Yang menggerakkan kita dalam bisnis ini adalah mimpinya kita. Kalau mimpinya kita selesai, padam, habis, ya sudah. Pasti bisnis kita juga gugur. Bisnis kita juga selesai. Karena mimpi itu ada yang menggerakkan kita dalam bisnis ini. Jadi teman-teman harus siap punya goal dan buat rencananya. Buat lalu dikerjakan. Itu yang penting. Nah, terus bagaimana Pak Alan cara buat rencana kerjanya untuk mencapai mimpi? Ini saya mau kasih training buat teman-teman. Jadi kita harus mulai planning mimpinya kita. Oke ya? Nah, oke.
Sampai sini ada pertanyaan dulu buat rekan-rekan? Sebelum saya mulai masuk ke materi berikutnya. Oke, belum ada yang tanya ya? Belum ada yang tanya? Planningnya itu apa, Pak? Mengenai apa? Kenapa, Pak? Planningnya nanti mengenai itu, mimpi kita itu, Pak. Yes. Rencana kerja. Jadi teman-teman gini, planning itu adalah rencana kerja ya. Jadi mimpi itu tidak akan terwujud kalau teman-teman nggak punya rencana kerja. Contoh, teman-teman punya mimpi ingin beli rumah misalnya. Beli rumah ya, kayak tadi. Contoh mau beli rumah. Tapi rekan-rekan melakukan hal-hal atau kebiasaan yang biasa. Contoh, kita kerja di kantoran, punya gaji 10 juta. Apakah dalam 1 tahun bisa beli rumah? Belum tentu. Saya nggak ngomong tidak bisa ya, tapi kemungkinannya kecil banget karena kita ya melakukan itu aja. Jadi bagaimana cara mencapai mimpi itu, kita harus bikin rencana kerjanya. Oke ya? Nah, dan di sini saya mau ajarin teman-teman bagaimana cara buat rencana kerja untuk mencapai mimpi itu. Oke ya? Nah, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau belum ada yang tanya, saya akan share. Teman-teman tadi bisa download ya, jangan lupa form dream board-nya. Kita akan belajar bagaimana kita buat rencana kerja untuk mencapai mimpi kita. Saya akan share screen. Oke. Jadi rekan-rekan yang sudah download untuk isinya Dreamboard ya, form Dreamboard. Ini buat teman-teman bisa belajar, buat teman-teman nanti bisa mengisi kontennya. Jadi di sini terbagi jadi beberapa bagian. Yang pasti teman-teman bisa isi nama, umur, tanggal ya. Tanggal itu adalah tanggal kapan kita buat. Kemudian rekan-rekan, nah ini impianku di tahun 2021. Jadi saya membuat ini tidak terlalu panjang. Jadi kita setting goal untuk 1 tahun ini dulu. Bagaimana dalam 1 tahun ini kita setting goalnya kita ya. Nah, kita akan setting, misalnya teman-teman ada mimpi, punya apa? Saya mau punya apartemen. Misalnya mau punya apartemen di Surabaya. Atau saya mau ganti mobil baru. Atau saya mau nikah. Nah, kebanyakan mimpi, saya tidak ngomong semuanya ya. Teman-teman mungkin ada mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan dalam bentuk di luar yang secara material. Misalnya saya bermimpi bisa jadi pembicara di depan 100 orang. Itu mimpi bagus. Jadi teman-teman bagaimana mencapainya? Teman-teman harus belajar. Nah, banyak hal. Tapi kebanyakan mimpi itu bisa diperoleh dengan nilai material. Jadi kita akan men-setting di sini adalah mimpi-mimpi yang kita bisa setting dengan material. Termasuk kalau untuk mencapai tadi bisa bicara depan, itu juga sebenarnya bisa kita hitung materialnya yang kita butuh. Contoh, kita harus bicara ke depan, kita harus bisa public speaking. Kita harus bisa punya isi dalam perkataan kita. Jadi kita harus ngisi otaknya kita. Jadi kira-kira kita harus ikut pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C. Misalnya pelatihan di luar, kita butuh dana berapa. Nah, itu juga bisa dihitung. Jadi bagaimana untuk mencapai sana, ada proses. Ada harga yang harus dibayar. Termasuk ini, untuk teman-teman mencapai mimpinya, kebanyakan akan ada harga atau nominal yang harus dibayar untuk mencapai mimpinya teman-teman. Jadi bisa dibuatkan deskripsi di sini. Dan diharapkan deskripsinya itu detail ya. Contoh kayak tadi saya sebut, saya mau punya rumah di Surabaya Timur dengan luas tanah sekian, 2 lantai, 3 kamar, kemudian modelnya seperti apa, kemudian mungkin aksesnya di mana, jadi bisa lebih detail. Atau mungkin saya mau ganti mobil baru, saya mau mobil jazz warna biru muda, bannya racing, tipenya X. Nah, untuk mencapai itu ada nilainya. Teman-teman bisa isi. Kalau teman-teman sudah download, ini semua sudah saya isi dengan rumus ya. Jadi tinggal diisi deskripsinya apa, dimasukkan angka nilainya. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul
total biaya untuk mencapai impian atau total harganya impiannya teman-teman itu berapa. Nah, dari total harga tersebut, gini, kita kalau mau mencapai impian atau nilai yang kita mau capai impian tersebut, misalnya 1 tahun, kan tidak mungkin misalnya kita punya income 100 juta, semuanya dipakai untuk untuk memenuhi impian kita. Nggak mungkin. Karena kita juga tiap hari, tiap bulan itu hidup. Hidup itu kita butuh biaya. Jadi teman-teman harus juga mengestimasikan pengeluaran atau biaya hidupnya rekan-rekan teman-teman selama satu periode target. Contoh saya sebut di sini targetnya 2021. Jadi kita punya target 11 bulan dari Februari sampai Desember. Jadi total biaya impiannya berapa, target biaya hidupnya berapa selama selama 11 bulan. 1 tahun 11 bulan, contoh 1 bulan 10 juta, berarti 1 tahun 110 juta. Nanti terjumlah, nanti ada total income berapa. Jadi kita akan tahu total kita butuh income dalam satu periode target itu berapa. Kemudian kita akan tahu rata-rata kita butuh income per bulan berapa. Oke ya. Nah, kemudian di sini teman-teman punya kendaraan banyak sebenarnya. Saya jujur, teman-teman punya kendaraan banyak. Mungkin di pekerjaannya teman-teman, di bisnisnya teman-teman, banyak kendaraannya untuk mencapai tersebut. Dan Ciputra Entrepreneur Club, tempatnya rekan-rekan ini bergabung sekarang, juga merupakan salah satu kendaraan yang teman-teman bisa pakai untuk mencapai impian tersebut. Jadi hari ini saya akan membuat setting goal bagaimana mengisinya dalam bentuk Ciputra Entrepreneur Club ya. Nah, kemudian kita sudah tahu nih nilainya. Nah, saya harus menyampaikan rekan-rekan, di sini mungkin akan muncul angka income per bulannya besar. Contoh 10 juta per bulan, 15 juta per bulan, 80 juta per bulan, bisa jadi. Tergantung semakin besar mimpinya teman-teman, pasti akan semakin besar targetnya. Tapi harus ingat tadi ya, attainable, artinya harus bisa masuk akal, tercapai. Kalau tidak masuk akal, lebih baik jangan terlalu dipaksakan. Teman-teman punya kapasitas, tapi teman-teman tetap harus moonshot. Moonshot itu artinya apa? Punya mimpi yang jauh ke depan, tapi tetap harus itu sesuatu yang tetap bisa dicapai. Jangan contoh nih, teman-teman dalam 1 tahun saya mau punya uang 1 triliun dalam 1 tahun. Mungkin bisa, tapi apakah teman-teman siap dalam prosesnya? Pertanyaannya itu. Mungkin bisa, tapi apakah siap dalam mencapai prosesnya? Karena itu luar biasa pasti prosesnya. Oke ya? Jadi, dan di sini saya harus cerita, kalau kendaraan kita di Ciputra Entrepreneur Club, ini bukan uang cepat sekali, kalau saya ngomong ya. Ini cepat, tapi tidak cepat sekali. Maksudnya apa? Mungkin gini, mungkin teman-teman dalam 1 bulan pertama mau cari 100 juta, bisa saja, tapi apakah teman-teman siap untuk prosesnya? Tapi di sini adalah income-nya teman-teman akan menggulung, menumpuk, dan lama-lama punya income yang stabil dengan nilai yang besar. Mungkin akan sulit, misalnya 100 juta langsung dalam 1 bulan pertama. Bisa, tapi teman-teman apakah sanggup melakukan prosesnya, itu yang harus dipertanyakan. Oke ya. Jadi, kalau punya rata-rata sekian, bagaimana cara kita mencapai rata-rata itu? Ya, kita setting sampai naik ke atas. Oke ya, misalnya kita target keluar angka di situ 50 juta per bulan. Oke, 50 juta per bulan. Artinya, bagaimana karena dengan kita settingan kita adalah income kita bisa naik terus sampai akhir tahun, artinya target kita seharusnya akhir tahun adalah minimal 2 kali lipatnya dari rata-rata income per bulan. Supaya apa? Supaya bisa menutupi kekurangan kita di awal-awal tahun. Oke ya. Nanti saya kasih contoh. Kemudian part kedua adalah progres mencapai impian. Jadi di sini saya sudah buatkan ini korelasinya dengan Ciputra Entrepreneur Club ya. Jadi per bulan nanti target peringkatnya berapa dan bagaimana cara mencapai target. Contoh, teman-teman di bulan Februari ini targetnya mau jadi startup. Bagaimana cara mencapai startup? Mudah. Misalnya per unit bisnis kita punya 5 orang kali 600.000. Artinya kita dalam 1 bulan ini, contoh ya, kalau kita kerja sendiri, kita closing 15 orang. 600.000. Sudah startup pasti. Jadi banyak cara. Atau cara lain, saya mau punya 3 orang tim, kemudian masing-masing dari 3 orang tim itu saya mau ajarin masing-masing punya 3 orang lagi, dan kemudian 3 orangnya yang masing-masing itu punya masing-masing 1 orang, sudah pasti startup. Itu ada banyak cara.
Jadi ini tergantung teman-teman mau settingnya seperti apa. Nanti dari cara tersebut akan bisa tercermin kira-kira income-nya berapa sih. Nah, income itu teman-teman juga bisa lihat kurang lebihnya di slide presentasi ya. Jadi kalau misalnya pencapaian seed startup kurang lebih income-nya berapa, bronze kurang lebih income-nya berapa. Jadi kalau kalau teman-teman mau setting lebih, saya kasih tahu bocoran nih. Contoh kayak bronze. Bronze itu di income estimasi income dalam presentasi itu 2 sampai 4 juta. Tapi realisasinya saya tidak bisa dapat 6.300.000. Kenapa? Karena saya punya bronze tapi saya punya G1-nya cukup banyak. Kemudian saya bronze, tapi satu unit bisnis saya omsetnya sudah lebih dari 100 juta. Jadi walaupun bronze itu income-nya bisa lebih. Jadi teman-teman bisa atur bagaimana supaya memprediksi, oh kira-kira income saya sekian. Oke ya, nanti saya kasih contoh. Kemudian part terakhir, ini juga tidak kalah penting. Nanti setiap bulan teman-teman harus evaluasi pencapaiannya, realisasi pencapaiannya. Bagaimana? Misalnya target di bulan Februari mau jadi startup. Apakah benar bulan ini startup? Atau jangan-jangan sudah jadi bronze? Nah, nanti tinggal realisasi pencapaian targetnya dibandingkan juga. Realisasi income-nya juga bisa dibandingkan. Jadi dengan ini teman-teman akan bisa tahu, oh ternyata Februari saya sudah mencapai target saya. Berarti, oke, saya bulan depan achieve lagi. Atau, oh bulan ini saya belum capai target saya. Berarti bulan depan saya harus kejar lebih tinggi. Kinerja saya 1 bulan ini harus kita kejar. Dan masing-masing breakdown dari dalam per bulan ini, teman-teman akan diajari sama leader-leadernya bagaimana setting target bulanan. Setting target bulanan sudah saya berikan di training sebelumnya hari Senin minggu lalu. Kemudian juga diberikan juga di training-training offline di Surabaya buat teman-teman bisa setting target bulanan. Nah, tapi yang ini kita belajar setting target tahunan. Seperti apa contoh cara ngisinya? Saya akan share punya saya. Ini ya, saya share. Oke. Ini contoh punya saya ya. Oke, sambil menunggu. Oke. Ini contoh punya saya. Jadi saya nulis nih, saya namanya Alan, umur sekian, saya buatnya tanggal sekian, oke ya. Quote saya, with God all things are possible. Jadi tetap harus berserah pada Tuhan. Jadi part pertama adalah apa sih impian saya di tahun 2021? Tadi saya sudah jelaskan ya, punya rumah 2 lantai, 3 kamar di Surabaya Timur dengan konsep minimalis modern. Berapa rupiah? Saya sudah cek harga tanahnya di sana plus pembangunannya kurang lebih habis sekitar 700 sampai 750 juta. Kemudian mungkin dokumen-dokumennya tambah-tambahannya kurang lebih 50 juta. Jadi saya setting 800 juta. Kemudian kalau mau berangkat sama orang tua dan keluarga mau ke luar negeri, Hong Kong, Shenzhen, dan Macau, kurang lebih saya sudah cek di paket tour and travel, kurang lebih sekitar 15-16 juta. Kemudian setting-setting visa dan lain-lain, kemudian paspor, uang sangu, ya saya kurang lebih siapkan 20 jutaan per orang. Jadi total biaya impian saya yang harus saya achieve itu 920 juta. Nah, estimasi pengeluaran biaya hidup 1 periode target, kurang lebih pengeluaran saya 1 bulan 10 juta. Jadi selama 1 periode, karena ini 11 bulan, jadi 110 juta. Jadi total income yang saya perlukan di 1 periode target tahun 2021 ini ya, saya besarin dikit ya, biar teman-teman bisa lihat lebih gede. Nah, 1 periode ini 1 miliar 30. Artinya rata-rata income per bulan itu 93 juta. Banyak ya. Kelihatannya banyak. Nah, tapi kita bisa breakdown supaya kita bisa achieve. Oke ya. Gimana caranya? Ini namanya kita breakdown. Progres pencapaian impian. Oke, ini progres pencapaian impian saya. Jadi di Februari 2021, ini target minimal ya. Jadi 2021 itu harus sampai silver. Silver dengan minimal 2 bronze di tiap jalur, di tiap unit bisnis. Ini target income saya 10 juta. Nah, kenapa harus 2 bronze? Karena 2 bronze gini cara ngitungnya. Teman-teman bisa ngitung kayak gini ya. Ini cara saya ya. Saya berpikir
untuk mencapai peringkat, cara tercepat dan terbaik adalah membantu tim saya untuk mencapai peringkat duluan. Oke ya, kalau tim saya bisa mencapai peringkat, maka saya juga akan bisa mencapai peringkat. Nah, visinya itu, tim saya sukses, saya juga sukses. Jadi kalau saya akan mengajari dan membantu tim saya supaya mereka sukses. Oke ya. Nah, cara ngitungnya omsetnya masing-masing bagaimana? Silver itu, ada yang tahu nggak? Silver itu minimal unit bisnisnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silver minimal unit bisnis berapa? 15. 15, mantap. 15 ya. Kalau bronze Ya. berapa? Bron 5 juta. Bronze 5 juta, mantap. Jadi cara ngitungnya begini. Kalau kita punya satu bronze di masing-masing jalur, itu artinya kan omsetnya 15 juta minimal, betul ya? Jadi karena minimal kan 5 juta. 5 juta kali 3, 15 juta, betul ya? Betul. Nah, kalau kita punya 2 bronze, artinya minimal omsetnya kita satu jalur itu 25 juta. Dapatnya dari mana? Karena bronze kita 15 juta, oke ya. Yang paling bawah adalah 15 juta. Di atasnya ada bronze. Bronze itu pasti ada punya 2 jalur bisnis yang minimal 5 juta dan satu jalur yang punya bronze di bawahnya atau 15 juta minimal. Jadi paham ya logikanya? Satu bronze 15 juta plus satu bronze di atasnya yang punya 2 jalur itu masing-masing 5 juta. Jadi total omset minimal 25 juta. Paham ya konsep saya ya? Ada yang mau tanya? Atau ada yang bingung? Paham. Paham ya? Paham ya? Cara ngitungnya paham ya? Jadi target saya adalah silver, tapi dengan omset minimal masing-masing jalur bisnis atau unit bisnis itu minimal omsetnya 25 juta. Makanya saya target minimal 2 bronze setiap jalur. Kalau dengan 25 juta masing-masing jalur, kurang lebih itu income kita kurang lebih bisa dapat lah 10 juta. Oke ya, jadi bukan hanya silver biasa, tapi silver dengan omset minimal 25 juta per masing-masing jalur. Caranya gimana? Kita punya 2 bronze minimal di masing-masing jalur. Itu kita bisa jadi silver dengan omset minimal 25 juta per jalur. Oke ya. Bulan pertama 10 juta. Bulan kedua Maret saya target punya gold. Saya jadi gold. Gold itu omsetnya adalah 50 juta per jalur. Oke ya. Nah, 50 juta per jalur seharusnya kalau kita punya satu silver, 15 juta kali 4 kan 45 juta. Tambah beberapa dikit-dikit lagi. Kalau kita punya masing-masing jalur itu satu silver, bisalah kita gold. Oke ya. Tapi saya mau achieve lebih. Saya mau punya satu silver dan 2 bronze di tiap jalur. Jadi target saya ingin punya omsetnya berarti ya 15 juta kali 3, 45 ya. Kemudian kita punya 2 bronze berarti masing-masing kita hitung 2 kakinya. Jadi saya punya 45 di atas pasti silver ya. Jadi 15 tambah 15 30 tambah 5 30 tambah 15 30 tambah 15 45 ditambah 10 juta kali 2. Berarti dapat 65 juta. Jadi omset gold dengan per jalur itu masih minimal 65 juta. Berarti income-nya kurang lebih saya target kurang lebih 20 juta. Nah, itu gold. Kemudian bulan depannya harus platinum. Platinum dengan 3 silver di masing-masing jalur. Kayak tadi ya cara hitungnya ya. Nah, saya merasa ini tadi saya sudah cerita ya, kalau bikin smart goal itu harus attainable atau sesuatu yang bisa dicapai. Pribadi saya dari naik dari platinum ke titanium mungkin tidak bisa dilakukan dalam 1 bulan. Mungkin ya, tapi kita tetap berusaha. Saya menilai diri saya. Karena dari platinum ke titanium, itu dari 100 juta naik ke 200 juta. Jadi harus naik omset 100 juta per unit, per jalur. Jadi mungkin saya butuh waktu 2 bulan. Nah, dalam 2 bulan itu bagaimana saya bisa proses? Bulan pertama saya punya 3 silver. Di bulan kedua saya punya 1 gold dan 2 silver di masing-masing jalur. Nah, pada saat titanium saya sudah punya 1 gold dan 3 silver di tiap jalur. Itu saya sudah naik jadi titanium dengan omset yang lebih besar dari minimal di bulan Juni.
Kemudian di bulan Juli naik lagi tetap karena titanium ke diamond itu dari 200 ke 400. Nah, itu mungkin butuh waktu juga agak lebih panjang. Jadi saya butuh waktu, saya prediksi mungkin 3 bulan. Jadi dari titanium ke diamond saya kurang lebih butuh 3 bulan, saya setting tim saya. Kemudian dari diamond ke crown saya setting juga kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dari diamond ke crown. Bagaimana caranya? Dan dijabarkan dengan cara membantu rekan saya, membantu tim saya supaya mereka juga achieve. Jadi kalau pada crown dengan income 300 juta, bagaimana cara mencapai crown? Simple kok. Ini hitungannya teman-teman sudah bisa hitung sendiri. Cukup 1 titanium dan 2 platinum di tiap jalur. Itu teman-teman pasti crown. 1 titanium dan 2 platinum, itu pasti crown. Nah, kalau saya sudah jabarin seperti ini, maka total income saya 1 miliar 40, artinya kalau misalnya target saya tadi 1 miliar 30, nah ini bisa tercapai nih target saya. Nah, teman-teman, kalau ini sebuah tips ya untuk ngisi ini, seperti tadi saya bilang, teman-teman bisa setting kalau target rata-rata income per bulannya sekian, 93 juta, minimal targetnya teman-teman di 1 tahun ke depan, di akhir tahun teman-teman sudah setting dulu, adalah artinya minimal 2 kali lipat dari rata-rata per bulan. Jadi minimal targetnya 200 juta minimal. Tapi itu tergantung komposisinya, karena di sini lompatan income-nya itu terasa besar itu pada saat sudah titanium, diamond, dan crown itu baru terasa besar. Jadi awal-awal kan agak kecil, tiba-tiba bermultiplikasi cukup besar. Nah, jadi di sini paling tidak teman-teman setting di akhir tahun itu 2 kali lipat dari rata-rata gajinya teman-teman, 2 sampai 2,5 kali lipat. Misalnya rata-rata gaji per bulannya yang dibutuhkan atau income per bulannya butuh 50 juta, berarti di setting supaya akhir tahun itu bagaimana income-nya bisa sampai 100 sampai 150 juta. Artinya apa? Harus peringkat diamond. Nah, itu. Atau bisa disetting. Jadi tarik dulu paling ujung, terus bagaimana dari ujung itu tarik sampai ke bulan-bulan sampai ke bulan sekarang, masih achievable nggak? Masih attainable nggak? Masih bisa dicapai nggak? Realistis tidak? Nah, itu teman-teman yang ukur. Karena teman-teman yang tahu dirinya sendiri, kapasitasnya seberapa, berapa banyak waktu yang mau dikeluarkan untuk mengerjakan BCCEC, itu teman-teman yang bisa ukur. Jadi masuk akal tidak? Dan bagaimana teman-teman berproses. Oke ya? Sampai sini kemudian nanti tinggal selanjutnya ya kita masukkan realisasi. Tinggal realisasi berapa, realisasi pencapaian berapa, realisasi income berapa. Nanti tiap bulan dievaluasi. Oke? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Kok minta tolong ke atas yang atasnya kok. Ini. Ya, kurang ke bawah. Nah, ya. Kurang ke bawah. Yang bawah. Yang B. Ya. Itu harus bronze jalur. Berarti 3 jalur. Berarti 3 jalur ya, Ko ya. 3 jalur kita jaringan kita itu berarti bronze. 2 gitu ya, Ko ya. Oke, ada. Oke, ini yang tanya siapa nih? Enggak kelihatan soalnya yang tanya. Oh, Mbak Siti. Oh, Mbak Siti. Oke. Siap, Mbak Siti. Oke. Jadi gini. Kalau ini kan pribadi saya ya, target saya 2 bronze di tiap jalur. Itu artinya di tiap unit bisnis kan kita ada 3 unit bisnis ya. Jadi kalau target saya adalah minimal di masing-masing unit bisnis saya punya 2 bronze. Sebenarnya teman-teman jadi silver itu cukup dengan 1 bronze di masing-masing jalur, teman-teman sudah jadi silver. Oke ya. Tapi silver baru jadi silver. Kalau target saya di bulan ini saya ingin lebih dari silver. Maksudnya apa? Jadi lebih dari batas minimum. Batas minimumnya silver kan 15 juta per jalur. Nah, saya punya target minimal 2 bronze di tiap jalur. Jadi minimal omsetnya 25 juta.
mungkin belum sampai gold tapi sudah separuh. Jadi nanti kalau jadi gold lebih mudah. Karena saya pada saat mau jadi gold, saya mau lebih dari gold, bukan gold minimal, tapi goldnya sudah agak naik. Itu ya. Ya, thank you. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Mumpung dibuka pertanyaan, selamat pertanyaan itu masih gratis. Oh, ini intinya kita nggak boleh punya ego pribadi ya. Hasilnya kita harus bisa ini ya, 3 jalur itu kita bantu ini ya, downline kita gitu ya. Oke. Untuk menambah income-nya itu. Oke, baik Pak Agung. Jadi gini, saya ini teman-teman boleh punya caranya masing-masing. Oke ya. Cuma saya harus ceritakan satu hal realita. Oke ya. Teman-teman di sini tujuannya mau cari income atau passive income? Aktif income atau passive income yang mau dicari di sini? Income. Aktif income atau passive income? Tahu nggak bedanya? Aktif. Oh, aktif ya. Pengen cari aktif income. Oke, ada yang mau? Yeah. Ada yang lain? Ada yang mau cari passive income? Ya prioritas ke aktif lah. Prioritas ke aktif. Oke. Yeah. Kalau oke Pak, nggak apa-apa Pak Agung. Jadi gini, kalau saya pribadi, saya di bisnis ini mau carinya itu mencari yang gini. Mungkin kita harus membedakan definisi ya. Mungkin Pak Agung perlu didefinisikan ulang. Jadi gini. Aktif income adalah income yang kita terima pada saat kita bekerja. Oke ya. Kalau passive income adalah saya definisi lagi ya. Aktif income adalah income yang kita terima pada saat kita bekerja. Kalau kita tidak bekerja, income-nya juga berhenti. Itu aktif income. Nah, kalau passive income adalah income yang kita terima walaupun kita tidak bekerja. Dan passive income itu artinya kita terima lebih besar daripada walaupun kita tidak bekerja, income yang kita terima lebih besar daripada kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar. Itu passive income. Nah, kalau saya pribadi, memang di awal-awal tahun, awal-awal seperti ini, pasti kita harus aktif income. Artinya apa? Kita harus kerja. Oke ya. Tapi kita membangun sistem ini tujuannya adalah kita menciptakan sebuah sistem supaya kita bisa menciptakan namanya passive income. Saya pribadi seperti itu. Tapi memang di awal pasti aktif income. Tidak mungkin langsung passive income. Nah, bagaimana di bisnis seperti ini, di bisnis dengan sistem network atau sistem people seperti ini, sistem gotong royong ini bisa menciptakan passive income? Bagaimana? Gini, teman-teman tidak akan bisa menciptakan passive income kalau teman-teman mindset-nya adalah saya closing. Itu tidak akan tercipta passive income. Bagaimana cara menciptakan passive income? Adalah dengan membuat timnya teman-teman itu bisa sukses atau bisa menjadi leader di sini. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa mandiri, satu. Kedua, mereka bisa kuat dalam bisnis ini. Supaya apa? Jadi jika teman-teman di masing-masing jalur sudah punya leader yang kuat, sudah mandiri, sudah siap tempur, sudah punya mimpi yang besar, pada saat teman-teman saya mau liburan nih ke Hong Kong, bisnis tetap jalan. Teman-teman tinggal cek pantau website doang, oh ada yang closing. Karena teman-teman sudah menciptakan leader-leader yang kuat, yang bisa mengerjakan bisnis ini walaupun teman-teman tinggal. Nah, itu kan jadi passive income. Kalau saya arahnya ke sana. Makanya saya berusaha menciptakan tim leader di tim saya. Kalau teman-teman merasa saya cukup kok dengan active income, itu nggak salah kok. Teman-teman bisa, karena active income juga gede. Karena di sini active income-nya kita dapatnya closing, satu kali closing 15%, juga lumayan banget. Nah, kalau teman-teman memang jago di closing,
ya manfaatkan itu supaya closing sebanyak-banyaknya. It's okay. Karena tergantung goalnya teman-teman. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini kok yang diprioritaskan berarti untuk ini ya, dari downline kita yang membantu gitu ya. Kalau Untuk memotivasi atau apa agar Siap. dia lebih aktif gitu. saya gini Pak, tetap kita harus melakukan dua Pak. Gini, teman-teman prioritas, kalau saya ya pribadi, saya memprioritaskan membantu rekan saya. Oke ya. Tapi jangan terpatok sama tim yang sudah ada. Kenapa? Karena tim yang sudah ada belum tentu punya visi dan pikiran yang sama seperti kita mau aktif. Belum tentu. Jadi jangan terpatok. Kita misalnya sudah punya 5 orang nih timnya kita. Ada 5 orang. Ternyata 5-5-nya belum memprioritaskan bisnis ini. Mereka misalnya, oke cuma share-share aja. Ya, kalau misalnya seperti itu, jangan dipaksa juga. Kita sudah motivasi, tapi juga jangan dipaksa. Kalau misalnya mereka belum mau, ya sudah. Kita, walaupun kita sudah punya 5 orang, 7 orang, 10 orang, saya sangat menyarankan teman-teman tetap melakukan namanya rekrutmen. Kenapa? Karena dengan rekrutmen terus, itu teman-teman lama-lama akan mempunyai leader-leader yang mungkin satu saat akan ketemu jadi leader yang hebat. Gitu. Dan kalau misalnya salah satu tim rontok, mutung, merasa ini belum tidak bisa jalankan, teman-teman sudah siap karena punya tim juga, tim-tim yang lain yang sudah siap untuk dibesarkan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Desi mungkin nih tadinya habis nyalakan video sama suara nih. Mau ada tanya Bu Desi? Udah dulu. Siap. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Kalau misalnya teman-teman sudah siap, sudah puas, oke. Sekarang teman-teman saya kasih PR ya. Teman-teman sekarang saya kasih PR. Jangan lupa di-download semuanya tadi, form-formnya teman-teman. Kemudian jangan lupa digambar. Tadi teman-teman sudah dapat 4. Sekarang nih, supaya tidak lupa, supaya teman-teman langsung action, apa yang teman-teman harus lakukan sekarang? Pertama, kertas A4 kosong yang tadi saya suruh siapkan, sekarang digambar. Gambar teman-teman mau apa? Gambar, misalnya mau mobil, gambar mobil. Jelek pun nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Kemudian tulis di kertas A4 itu, saya mau mobil atau apa, saya mau berangkatin orang tua haji, kira-kira ditulis budgetnya butuh berapa. Nah, yang penting tulis dulu, oke ya. Siapkan kertas itu diisi. Nah, setelah itu Excel-nya teman-teman masing-masing diketik, Excel-nya diisi, diinput. Berapa nih? Butuh dananya berapa? Kemudian progres pencapaian impiannya diisi masing-masing. Nah, oke, diisi, tinggal kemudian teman-teman yang teman-teman lakukan berikutnya adalah hasil kertas dreamboard itu dan lembar dreamboard, form dreamboard ini teman-teman bawa ke leadernya masing-masing, kemudian diskusi. Pak leader, Bu leader, Mas Bro, saya harus mencapai mimpi ini. Impian saya harus tercapai tahun ini seperti ini. Bagaimana cara saya mencapai impian ini? Tolong ajari saya. Itu yang teman-teman harus lakukan. Nanti teman-teman di bulan Februari ini akan diajari breakdown bagaimana cara mencapai targetnya teman-teman di bulan Februari. Itu ada formnya lagi. Oke ya, ada form bulanannya. Dalam 1 bulan, bagaimana mencapai target bulanan. Itu ada caranya, ada formnya juga. Saya sudah kasih trainingnya minggu lalu, hari Senin. Dan ada juga teman-teman yang secara offline di Surabaya juga sudah kasih training. Jadi teman-teman bisa pelajari. Kalau teman-teman bingung cara ngisinya atau mau belajar seperti apa, bisa tanya ke leadernya, atau teman-teman bisa cek di YouTube kita, Entrepreneurs Royal Crown, cari yang videonya training, judulnya training. Nah, di situ sudah saya upload bagaimana 3 langkah sukses. 3 langkah sukses. Oh, sorry, bukan hari Sabtu ya, bukan hari Senin ya, hari Jumat kemarin. Ada video training 3 langkah sukses dalam menjalankan bisnis CEC
diakhiri dengan konsultasi, dan ada namanya lembar konsultasi bisnis. Yang mana lembar konsultasi bisnis itu bisa membantu teman-teman untuk mencapai target di bulan ini. Oke? Jika sudah tidak ada pertanyaan, jika teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya minta tolong dong buat kita bisa mengabadikan yang training hari ini, bisa nyalain video, kita mau foto semua bareng yuk. Nah, yang bisa nyalain video, boleh nyalain video, kita bisa oke. Saya mau print screen semuanya ya. Kasih lambang entrepreneur. Semua sudah siap ya? Saya akan print screen.